Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno, dan pada beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan pengembangan aplikasi pencarian film berbasis ontologi dengan RDF dan Sparkle. Sebelumnya, izinkan saya untuk memerkenalkan tim member kami. Yang pertama ada Iksan Fauzi Akbar, yang kedua ada Mailisa Rosita Dewi, yang ketiga ada Ripa Ayu Saskara, yang keempat ada Riko Febrian, yang kelima ada saya sendiri Sutrisno, yang keenam ada Teguh Prisaterca, dan yang terakhir ada Wahyu Heneng Murjani. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Winangsari Pradani selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pengerjaan proyek ini. Tanpa dukungan beliau, tentu proyek ini tidak akan berjalan dengan baik. Sebelumnya, secara singkat, web semantik membuat mesin pencari lebih pintar dengan memahami konteks di balik data, bukan hanya mencocokkan data sebagai kata kunci saja. Untuk lebih detailnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Sutrisno. Di sini saya akan membahas tentang ontologi. Ontologi secara umum adalah struktur pengetahuan yang secara formal mempresentasikan pengetahuan domain dengan membuat kerangka konsep dan hubungan semantiknya dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Memungkinkan anotasi data, dukungan keputusan, interoperabilitas data, dan pencarian informasi. Untuk web semantik, pencarian film ontologi sendiri adalah model data untuk mempresentasikan hubungan antar entitas secara terstruktur dalam dunia film, seperti hubungan antar aktor, sutradara, genre, dan judul film. Dan berikut adalah hasil grafnya yang terdiri dari skema movie, genre, person, dan produser. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah kategori utama RTF. Nah, kategori ini terbagi tiga, yaitu satu, kelas kategori utama seperti skema movie untuk mempresentasikan film. Kedua, skema person, mempresentasikan aktor atau sutradara. Ketiga, skema genre, mempresentasikan kategori film. Kedua, yaitu entitas. Entitas URL unik untuk setiap elemen. Contohnya, example.org/movie. Ini untuk film Inception. Kedua, example.org/person. Ini untuk sutradara. Ketiga, individu nilai literal dari properti RDF seperti judul Inception. Kedua, genre science fiction. Nah, sebelah kanan ini merupakan contoh untuk gambar yang kita sudah buat. Selanjutnya, Berikut arsitektur sistem aplikasi ontologi kami. Bisa dilihat di gambar. Pertama-tama, kami mengumpulkan data dari tiga sumber berbeda. Kemudian, lanjut pada bagian backend, kami menggunakan library RDFlib untuk merubah data mentah dari tiga sumber berbeda menjadi ontologi berbasis RDF. Kemudian untuk logic controllernya, kami menggunakan framework Nest.js yang berfungsi mengolah ketiga RDF menjadi satu. Dan kemudian kami query dengan query Sparkle menggunakan library Komunika Query Sparkle. Lalu, pada bagian front-end, kami menggunakan framework React sebagai user interface interaktif dan library Axios untuk komunikasi antara front-end dengan back-end. Berikut adalah sistem aplikasi ontologi. Bisa dilihat di gambar, yaitu pertama ada tampilan halaman pencarian. Fitur utamanya terdiri dari sistem pencarian, yaitu sistem pencarian bisa dicari berdasarkan judul, aktor, produser, ataupun genre. Dan yang kedua, yang di bawahnya merupakan detail informasi film. Informasi yang ditampilkan berupa judul, overview, genre, aktor, dan juga produser. Kemudian ada evaluasi sistem usability scale. Yang pertama itu kita membuat dan membagikan G-form terlebih dahulu. Untuk hasil penilaian berikut kita masukkan ke dalam SUS dan berikut hasil dari skor resume diperoleh rata-rata 72,375 dengan 20 pertanyaan dari 10 responden. Hasil SUS menunjukkan bahwa sistem pencarian yang diuji memiliki tingkat kegunaan yang cukup baik.
Selanjutnya, aplikasi web semantik yang telah kami buat akan didemokan oleh Mas Teguh Tripastaya. Silakan, Mas Teguh. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal atas kesempatannya. Ya, untuk aplikasi yang telah dibuat ini kita terdiri dari dua halaman, yaitu halaman home dan search. Nah, untuk halaman home sendiri yang telah kita lihat, yaitu kita ada tiga bagian. Yang pertama itu ada halaman landing page, yaitu halaman home ini sendiri. Lalu selanjutnya ada eh, section bagian universitas, yaitu Universitas Al Azhar Indonesia. Lalu selanjutnya yang terakhir ada bagian team members. Oke, selanjutnya kita ke halaman search-nya. Nah, di sini untuk halaman search-nya sendiri ini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama pencarian data movie dengan berdasarkan kolom-kolom yang sudah ada, yaitu ada title, overview, actor name, genre name, dan producer name. Ini kita coba demokan untuk mencari sebuah data dengan keyword pirates. Coba submit. Nah, di sini frontend akan mengirimkan data ke backend, lalu backend akan mengquerykan ke RD file, lalu nanti akan didapatkan data sesuai dengan keyword yang sudah dimasukkan. Nah, ini. Oke, lalu di sini selain dari pencarian, kita ada beberapa fitur-fitur yang eh, lumayan membantu pembaca, yaitu pertama ada fitur read more. Jadi di sini ketika kolom dan value dari si kolomnya ini melebihi dari batas yang kita sudah tentukan, maka akan muncul button more ya. Un- Jadi ya, dia akan menyingkat atau memotong beberapa karakter untuk menyingkat tampilannya. Ini kita coba untuk more. Nah, di sini akan terlihat semua karakter names-nya ya. Nah, selain itu kita juga ada fitur untuk sorting statis dari front end. Jadi kita bisa langsung menekan tombol atau table head dari masing-masing kolom. Sebenarnya kita sorting mulai title. Nah, di sini bisa descending atau ascending ya. Jadi kita lihat ada perbedaan, ada perubahan data yang terjadi. Nah, di sini juga kalau kita sesuai dengan overview, author names, genre, producer, jadi semua kolomnya terdapat sortingnya ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari demo ini. Saya kembalikan ke Mas Trisno. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembuatan web semantik untuk pencarian film. Kami berharap penjelasan yang telah kami berikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan potensi penggunaan web semantik dalam meningkatkan kualitas pencarian informasi di dunia maya. Tentunya, masih banyak yang dapat dikembangkan dalam proyek ini dan kami sangat terbuka untuk masukan serta diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.